Bagaimana cara menjawab soal ini? Ini adalah soal dasar yang hanya memerlukan kecepatan berpikir, tidak perlu rumus yang bertele-tele. Jadi kita cuma perlu masukin aja nih F2, F-1 dan sebagainya. Langsung aja di sini ada 1 + 1 per X ya. 1 + 1 per X. Di sini kita disuruh masukkan dulu nih F2. Ini artinya gini ya. Nanti habis ada F2 ya, udah dapat nilainya, nanti kita masukin lagi nih. Nah, jadi kita cari dulu nilai dari F2 berapa. Nilai dari F2 adalah 1/2 berarti ya ini. 1/2 berarti. 1/2 adalah setengah. Ya. Setengah berarti ini gini ya. 1 tambah setengah 1,5. 1,5 itu bentuknya adalah 3/2 ya. Oke, jadi kita masukin ke sini F dari 3/2. Ini hasilnya 3/2 ya. F dari 3/2 berarti kita masukin lagi nih di sini menjadi 3/2 ya. Jadi langsung aja ke sini aja lah. 1 tambah 1/3/2. Nah, ini kita naikkan ke atas ya. Sorry, kita naikkan jadi perkalian. Jadi pembagian kalau jadi perkalian itu dibalik ya. Dari 3/2 jadi 2/3. Jadi 1 dikali 2/3. Ya udah, berarti jawabannya adalah 2/3 ya. Nah, jadi 1 ditambah 2/3. Jangan lupa, ini kan tadi masih ada 1 ya di sini ya. Ditambah 1 tambah 2/3 itu artinya 3/3 ditambah 2/3 yaitu 5/3. Apakah 5/3 lebih besar daripada 1? Jawabannya iya. Jadi 1 benar, 3 pasti benar. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu ngitung apa ya. Nggak perlu ngitung yang ya bertele-tele kayak gini lah. Karena apa? Karena ya pasti jawabannya udah pasti lebih dari 1 gitu. Dari awal aja udah ketahuan kan kalau ini lebih dari 1. Kalau kita masukin ke fungsi lagi, pasti hasilnya lebih dari 1 lagi gitu. Lebih dari 1 lah pokoknya. Jadi nggak mungkin karena ini saya menjelaskan tutorial, jadi saya hitung. Kalau misalkan saya di posisi saya UTBK, saya udah pasti udah kelihatan, oh ini pasti di atas 1, jadi nggak perlu ngitung di sini. Oke. Dan karena 1 benar, 3 pasti benar ya. Ini soal benar salah soalnya ini. Mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Jadi benar salah ya. Kita cek untuk nomor 2. Nomor 2 ini disuruh masukin F-1. Jadi langsung aja di sini 1 ditambah 1 per min 1. 1 per min 1 itu kan berarti min 1 ya. Berarti 1 ditambah min 1 itu hasilnya adalah 0. Apakah 0 lebih kecil daripada 0? Tidak ya. Mereka adalah setara, harusnya sama dengan. Jadi sama aja tetap salah. Karena 2 salah, 4 pasti salah kalau kasusnya kayak gini ya. Karena kasus kayak gini tuh dia tuh adanya 1, 3 benar, 2, 4 benar, 1, 2, 3 benar, 4 aja yang benar atau semua benar. Nah, berhubung jawaban 1, 3, 4 tuh nggak ada, dan karena 2 salah, pasti 4 salah juga. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Di jawabannya adalah 1 dan 3 yang benar. Oke, semoga mudah dimengerti ya. Kita akan terapkan di sini juga nih. Coba kita ini baca dulu. Diketahui A dan B merupakan bilangan asli yang memenuhi bahwa A itu adalah hasil dari 2 dikali B. Dan B habis bagi 5. Nah, ini adalah informasi yang penting yang bisa kita pakai ya biar kita cepat ngerjainnya. Di sini tanyakan, apakah A merupakan bilangan genap? Ini nomor 1 nih. Langsung aja, B habis bagi 5. Kita cari kelipatan 5, yaitu kan ada 5, ada 10, ada 15, ya ada 20. Habis bagi 5 itu artinya kalau misalkan kita 5 dibagi 5, ya udah habis gitu. Maksudnya nggak habis. Kalau misalkan contoh dari nggak habis itu gimana? Misal 7 dibagi 5. Ya, 1. Tapi masih ada 2 kan, tersisa 2 kan. Nah, itu baru namanya nggak habis. Seperti itu. Jadi, coba kita cek. 2 dikali 5 berapa? 10. Coba kalau misalkan kelipatan 5, ini 10. 2 kali 10 sama dengan 20. 15 misal. 15 dikali 2 sama dengan 30. Coba 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. Gitu kan. Nah, itu artinya A itu akan selalu genap ya. Jika jika dikali oleh bilangan yang kelipatan 5. Jadi jawabannya A pasti bilangan genap. 1 benar, maka 3 pasti benar. Kita cek nomor 2. Angka satuan dari A selalu 0. Apakah iya? Kita coba cek ya. Dari yang kita tadi kerjain,
saya hapus biar nggak terlalu banyak tadi. Angka satuan maksudnya apa sih? Nih misal tadi B itu kan ini ya, bisa 5, bisa 10, bisa 15. Ya. Coba kalau dikali 5, dia kan jadi 10. Dikali 10 jadi 20. Dikali 15 jadi 30. Angka satuan itu maksudnya apa sih? Ya ini. Nih, pasti 20, pasti 30, pasti 30, pasti 20, jadi pasti 10. Misal mau 2 dikali 50, dia akan jadi 100. Ya, pasti ada nolnya. Angka satuannya ada nolnya. Maka dari itu, angka satuan dari A selalu 0. Benar. 1, 2, 3 benar. Kita cek nomor 4. Nah, kita ambil contoh aja ya. Misal kita pakai yang angka 5. Angka 5 kan akan menghasilkan A sama dengan 10. Berarti kita ambil A10, B5 ya. Kita cek A10. 3 kali 10 ditambah 2 dikali 5. Berarti 10 ya. Bentar, ini gini dulu. Nah, 3 kali 10, 5 dikali 2. 30 ditambah 10. Dia akan menghasilkan angka genap, yaitu 40. Jadi, tidak ganjil ya. Tidak ganjil, pasti akan menghasilkan genap. Jadi 4 juga benar. Maka jawabannya 1, 2, 3, 4 benar. Tapi tadi kita belum cross check nomor 3 ya. Biar makin jelas, kita coba cross check. A ditambah B habis dibagi 5. Misal, kita pakai data yang ini, 30 sama 40 nih. Ini ya, yang barusan ini kita kerjain. 30 tambah 10. 40. Apakah 40 habis bagi 5? Habis ya. Sama dengan 8, tidak ada yang tersisa. Maka dari itu 1, 2, 3 benar. Ini aslinya ada BCA-nya, tapi saya hapus saja biar nggak menuhin coret-coretan. Nah, oke, di sini juga ada lagi nih 1, 2, 3, 4 benar nih. Coba kita cek ya. Kita coba hitung dulu yang J4 nih. J4 H-2. Oke, kita cek J4 apakah lebih besar daripada H-2. Kita masukin dulu J4. Jadi kan di sini kan. 2 kali 4 itu 8. 8 kurangi 10 sama dengan min 2. Kita cek untuk H kalau dia min 2. Berarti kan dia akan menjadi 4 dikali min 2 kuadrat dikurangin 8 min 2 dikurangin 60. Itu artinya 4 dikali 4. Itu jangan lupa dikurangin dengan 8 kali 2 berarti min 16 ya. Terus dikurangin 60. Min ketemu min jadi plus ya. 4 kali 4 16. 16 ditambah 16 dikurangin 60. Nah, udah kelihatan ya. 32 dikurangi 60 itu pasti minus gitu. Minus berapa nih? Minus 28 ya berarti ya. Minus 28. Nah, apakah langsung aja kita masuk ke sini. Tadi kan J4 kita menghasilkan min 2. H-2 menghasilkan min 28. Apakah min 2 lebih besar daripada min 28? Jawabannya benar ya. Min 2 itu lebih besar daripada min 28. Jadi satu benar, maka 3 juga benar. Kita cek untuk J H0-nya. Nah, ini berarti ini ya. J H dulu, H0, nanti dapat nilai H0 berapa, baru kita masukin ke J-nya ini. H0, coba kita cek. H0 berarti kan ini 0, 4 kali 0, 0, 8 kali 0, 0, jadi min 60. Maka J min 60 seperti ini. Nah, J min 60 ini baru kita masukin ke yang di atas ini. Yang di atas ini berarti ini min 60. Nah, kita cek 2 dikali min 60. 2 dikali min 60 adalah 100 min 120. Min 120 dikurangi 10 adalah min 130. Maka jawabannya benar ya. Di sini menyebutkan bahwa jawabannya min 130. 1 benar, 2 benar, 3 benar. Kita cek untuk nomor 4. Nomor 4. Oke, sorry semuanya. Tadi setelah saya cek video ternyata saya ada kesalahan dalam ngerjain soal karena kurang fokus. Saya ingin benerin ya, yaitu di pernyataan yang keempat ini. H0 per J0 sama dengan 1/6. Kita cek ya. H0 berarti 0. Ya 4 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. Maka min 60. Jadi untuk H-nya dia menjadi min 60. Untuk J, tadi kan J 0 juga ya. 0, 2 dikali 0, 0. 0 dikurangi 10 jadi min 10. Min 60 per 10 itu akan menjadi 60 per 10 ya. Kenapa? Karena min 6. Kok min 6? Min ketemu min ya dibagi itu akan menjadi positif. Jadi 60 per 10 kita sederhanakan jadi 6 per 1 alias 6. Jadi jawaban untuk nomor 4 itu salah ya. Harusnya 6 bukan 1/6. Oke.
Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. BTW ini ada beberapa soal ya. Saya buat modulnya ini ada ya kurang lebih ada segini soal dengan tipe soal yang berbeda-beda. Saya juga akan cantumkan di deskripsi link modulnya biar kalian bisa buat coret-coretan atau sebagainya lah. Soal ada deskripsi ya. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan lanjutkan soal berikutnya di video selanjutnya.